Boleh ya. Selamat pagi Ibu. Pagi Sus. Ya, perkenalkan saya Perawat Putri Handayani yang bertugas pada pagi hari ini mulai pukul 7 sampai 5.12 siang nanti. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa ya? Ibu Tila Sus. Inilah ya. Biasanya senang dipanggil siapa Ibu? Lala. Lala. Oke, Ibu Lala ya. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Sus. Baik ya. Apakah Anda merasakan sesuatu hal yang kurang nyaman mungkin Ibu yang dirasakan? Iya sih Sus, kayak akhir-akhir ini saya mendengarkan bayang-bayang apa gitu, kayak melihat sesuatu kayak gimana gitu. Oh, jadi itu yang membuat Ibu mungkin akhir-akhir ini suka menyendiri mungkin. Iya Sus. Oke, baik. Jadi Ibu di sini saya akan melakukan konseling mengenai isolasi sosial. Ini nanti di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mungkin kepada Ibu. Untuk waktunya 15 menit mulai dari sekarang, mungkin tempatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Bersedia ya. Oke. Baik. Mungkin mulai dari pertanyaan pertama ya Ibu. Seberapa sering Ibu menghabiskan waktu dengan keluarga selama 2 minggu terakhir ini? Jarang banget sih Sus, malah hampir nggak pernah. Malah hampir nggak pernah ya. Oke, kalau misalkan sesekali mungkin itu sepanjang hari atau beberapa jam aja gitu? Beberapa menit aja Sus. Beberapa menit aja ya. Iya. Oke, baik. Untuk berinteraksi dengan teman mungkin seberapa sering dalam 1 minggu Ibu mungkin ketemu dengan rekan di luar rumah mungkin? Kalau ketemu malah nggak pernah sih Nggak Sus. pernah juga ya, Iya. bersama teman-teman juga ya. Iya. Oke, baik. Apakah Ibu memiliki orang yang bisa diajak berdiskusi tentang masalah pribadi dan hal-hal yang private mungkin Ibu? Nggak punya sih Sus. Nggak punya ya. Oke. Jika Ibu sedang ada masalah, apakah ada teman yang bisa diandalkan untuk membantu, misalkan masalah finansial mungkin seperti itu? Nggak ada sih Sus. Nggak ada juga ya. Oke. Selanjutnya, apakah jika seseorang berbuat baik kepada Ibu, Ibu siap untuk membalas hal tersebut mungkin? Nggak terlalu siap sih Nggak terlalu Sus. siap ya. Oke. Dalam 12 bulan terakhir, apakah Ibu melakukan kegiatan sukarela melalui atau untuk organisasi mungkin seperti itu, atau seperti bakti sosial mungkin gitu? Nggak pernah Sus. Nggak pernah juga ya. Oke. Seberapa puas hidup Ibu terhadap kehidupan, makanan, kesehatan, pendapatan, teman, pendidikan, kebebasan memilih, spiritual, atau kemampuan menolong teman? Nggak bisa diukur sih Sus, malah hampir nol sih Sus. Begitu ya Bu ya, baik. Untuk selanjutnya, apakah Ibu dapat berhubungan dengan orang-orang yang Ibu temui mungkin di luar rumah? Nggak bisa sih Sus. Belum bisa ya. Belum bisa. Oke. Apakah Ibu menganggap diri Ibu dekat dengan orang-orang di sekitar Ibu? Nggak terlalu sih Sus. Nggak terlalu ya. Oke, selanjutnya, apakah orang dalam hidup Ibu, Ibu merasa mereka peduli terhadap Ibu? Enggak sih Sus. Enggak ya. Oke. Seberapa kuat keterkaitan Ibu dengan komunitas atau lingkungan sekeliling Ibu? Enggak sih Sus, nggak kuat malah. Oh, kuat ya. Oke. Tingkat kesepian yang dirasakan saat bertemu orang lain mungkin Ibu, apakah Ibu merasa orang-orang di sekitar Ibu ada tapi selalu merasa seperti sendiri seperti itu? Iya sih Sus, saya ngerasa begitu. Seperti itu ya, baik. Selanjutnya, apakah Ibu merasakan ada kekosongan dalam diri Ibu? Iya Sus, saya merasa. Ada ya. Oke, menurut Ibu, apakah kebanyakan orang dapat dipercaya atau Ibu tidak bisa atau berhati-hati kepada orang lain? Saya nggak bisa percaya sih Sus. Nggak bisa percaya ya Iya. untuk saat ini, baik. Apakah Ibu merasa orang lain hanya memanfaatkan Ibu seperti itu mungkin? Iya sih Sus. Iya ya, oke. Apakah Ibu mempercayai perangkat desa atau aparat atau pedagang atau sistem hukum mungkin di sekeliling Ibu? Nggak percaya sih Sus. Nggak percaya ya. Jika Ibu kehilangan barang berharga dan ditemukan oleh tetangga, mungkin apakah barang berharga tersebut akan dikembalikan? Enggak sih Sus. Saya takut Sus.
Ya, oke. Selanjutnya, apa yang membuat ibu tidak bisa dekat dengan orang lain dan apa saja yang dilakukan saat sedang bersama keluarga mungkin? Saya takut mereka berprasangka buruk kepada saya, Sus. Terus saya sekedar hanya say hi aja sih, Sus. Begitu ya Bu ya, baik. Apakah ada pengalaman mungkin yang tidak menyenangkan saat bersama orang lain atau keluarga atau kerabat mungkin Ibu? Iya, Sus, saya pernah dijat, Sus. Seperti itu ya. Oke. Apa yang menghambat Ibu saat berteman dengan orang lain mungkin yang Ibu rasakan akhir-akhir ini? Saya merasa takut dengan publik, takut dengan keramaian. Baik. Bagaimana kalau kita berbincang tentang hal-hal yang sudah disebutkan Ibu tadi mengenai perasaan Ibu dan kemampuan yang dimiliki Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Ya ya. Di sini saya dan Ibu dapat saling mengenal sekaligus dapat memahami keuntungan berinteraksi dengan orang lain dan kerugian tidak berinteraksi. Untuk waktunya mungkin 15 menit dari sekarang, apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Oke, baiklah. Saat ini Ibu bisa dikatakan mengalami penurunan atau bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain ya Bu ya. Hal ini berupa kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial, minim kontak dengan orang lain, kurang hubungan yang memuaskan seperti yang sudah Ibu katakan barusan. Saya akan membantu Ibu untuk meningkatkan interaksi sosial agar Ibu dapat mencapai kehidupan yang lebih sehat, bahagia, produktif, serta lebih memiliki hubungan yang bermakna. Untuk Ibu bisa menyiapkan waktu nantinya, lalu kesiapan mental dan pengetahuan untuk menerima informasi, bantuan, dan komit saling percaya kepada saya. Dan menurut Ibu, apa keuntungan kita memiliki teman mungkin? Mungkin untuk teman ngobrol, Sus. Teman ngobrol ya. Nah, kalau kerugian kita tidak punya teman, menurut Ibu ini apa? Kesepian, Sus. Kesepian ya. Oke. Kalau begitu, Ibu mau belajar berteman dengan orang lain mungkin mulai dari sekarang? Ingin, Sus. Mau ya, ada keinginan ya. Oke. Nah, untuk memulainya, Ibu bisa belajar dengan saya dulu ya, untuk berkenalan, sebutkan nama. Misal contoh tadi yang seperti Ibu katakan kepada saya, nama saya Dila, seperti itu. Selanjutnya Ibu bisa menanyakan kepada orang lain, bahasanya mungkin bahasa basi seperti itu ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa tanya, Mbak namanya siapa, seperti itu. Misal kita belum kenal, Ibu bisa coba tanya. Nah, setelah berkenalan dengan orang tersebut, Ibu bisa mengajak ngobrol hal yang menyenangkan, misalnya tentang keluarga, hobi, atau pekerjaan, seperti itu. Iya, Sus. Nah, bagaimana kalau kita latihan bercakap-cakap dengan temannya, Mbak? Boleh. Oke. Ibu mungkin bisa contohkan ini kayak gimana kalau misalkan mau kenalan sama orang lain. Kenalkan, aku Dila. Nama kamu siapa? Oke, udah bagus ya Ibu. Ibu mau mencoba berkenalan dengan orang lain tadi, contoh-contohnya juga udah benar. Mungkin besok-besok Ibu bisa coba ya kepada pasien-pasien yang lainnya yang ada di sini. Oke Ibu, karena sudah selesai, bagaimana perasaannya Ibu hari ini? Saya menjadi lebih pede, Sus. Lebih pede ya. Iya. Oke, nah sekarang dalam sehari Ibu mau berapa kali mungkin latihan berbincang dengan orang lain? Mungkin minimal sehari 1 kali. Oke, 1 kali dulu ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Oke. Ini nanti kita masukkan ke jadwal. Kita isi mungkin di jam 11 sampai 15 untuk kegiatan Ibu, untuk bercakap-cakap dengan mungkin teman sekamar Ibu nantinya. Baiklah Ibu, kalau besok kita berbincang-bincang tentang pengalaman, berbincang dengan teman baru, dan latihan berbincang dengan teman topik baru. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Bersedia ya. Untuk jamnya mungkin sama seperti hari ini, sekitar jam 8 pagi. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Tepatnya di sini saja kembali ya Bu ya. Iya, Sus. Oke. Karena sudah selesai, saya izin pamit terlebih dahulu ya Iya, Bu. Sus. Terima kasih. Terima kasih.